Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan ya materi kemarin yang belum selesai, yaitu terkait dengan stack. Nah, sebelum kita akan membahas suatu ekspresi infix yang mengandung kurung, gitu ya, saya akan menjelaskan lagi terkait pertanyaan kemarin. Nah, kenapa? Mana ya? Sebentar. Oke, nah, yang ada di ini. Kenapa kok ini ekspresinya 31 dikurangi 19? Oke, di sini saya akan jelaskan. Saya ulangi dari iterasi yang pertama. Jadi di iterasi yang pertama, ini kan ekspresi post-fix-nya seperti ini. Ada 31, 19, minus 7, kemudian tanda kali. Nah, di sini 31 adalah operan. Dengan demikian, dia memenuhi ke rule 1 ya, yang mana dia langsung masuk ke stack. Gitu ya, langsung aja dimasukkan ke stack. Jadi 31 ini toss-nya. Kemudian kita ketemu number lagi. Nah, number lagi di sini 19. Operan ya, karena ketemu number, masukkan lagi ke stack. Sehingga toss-nya adalah 19. Nah, ini iterasi yang ketiga, ini kita ketemu dengan operator. Nah, kalau ketemu operator, itu kita akan melakukan pop 2 operan from stack. Nah, yang di pop dulu kan otomatis yang 19 dulu. Kemudian baru 31. Nah, tapi diingat, yang keluar dulu memang 19. Ini sebagai operan 1. Kemudian 31 keluar berikutnya sebagai operan 2. Nah, namun untuk kalkulasinya, itu rumusnya adalah operan 2, kemudian di sini ada operator, terus baru di sini adalah operan 1. Kenapa demikian? Karena yang namanya stack otomatis ekspresi, katakanlah ini ya, 31 min 19 gitu. Ekspresi seperti ini saja ketika kita nanti ubah ke ekspresi postfix, ini kan ekspresi infix ya. Ketika ini diubah ke ekspresi postfix, itu jadinya kan 31 19 minus 31 19 minus. Nah, ketika dimasukkan ke stack, otomatis 31 ini masuk duluan dan dia menjadi elemen yang paling bawah gitu ya, tumpukan yang paling bawah di stack. Tapi bukan berarti ketika keluar, terus akhirnya dia ekspresinya jadi 19 min 31. Nah, bukan seperti itu. Oleh karena itu ada aturannya di sini, bahwasanya untuk kalkulasinya adalah operan 2, kemudian operator, kemudian baru operan 1. Tuh. Sampai sini bisa dipahami. Jadi di sini tadi kan ketemu minus ya, ketemu minus, ya sudah. Berarti kalau ketemu suatu operator, pop 2 operan dari dalam stack, kemudian dihitung. Nah, cara penghitungannya adalah operan 2, operator, operan 1. Gitu. Oke. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, kita bisa diskusikan di grup. Oke, saya anggap ini clear. Saya hapus dulu. Kemudian kita akan lanjutkan di bagian ini. Bagaimana jika suatu ekspresi infix itu mengandung tanda kurung, ya? Nah, kalau ada tanda kurung, akhirnya di sini muncullah rule yang kelima, yaitu including the brackets, ya, memasukkan tanda kurung. Nah, di rule 5 ini akan dipecah menjadi 2 rule. Jadi ada 2 rule, 5A dan 5B. 5A ini digunakan ketika kita bertemu dengan kurung buka, opening bracket. Gitu.
Nah, ketika kita bertemu dengan kurung buka, apa yang dilakukan? Just push it directly to the stack. Jadi langsung saja ketika ketemu kurung buka, berarti kurung buka tersebut masukkan ke dalam stack. Kemudian di sini ada catatan bahwasanya kurung buka ya, tanda kurung buka itu memiliki hierarki yang paling kecil. Jadi dia hierarkinya itu paling kecil daripada yang lainnya. Lowest, bukan lower. Jadi kalau lowest itu berarti paling kecil. Jadi kalau misalkan dibandingkan tanda plus, dia tetap paling kecil. Dibandingkan tanda minus, dia tetap paling kecil. Apalagi perkalian, bagian, dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini ada catatan bahwa tanda kurung buka itu memiliki hierarki yang paling kecil. Kemudian untuk rule B, rule 5B, mohon maaf, untuk rule 5B itu kita lakukan ketika kita membaca tanda kurung tutup. Jadi kalau 5A tadi kurung buka, kalau 5B di sini ketika kita membaca tanda kurung tutup. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pop operator dari stack, kemudian letakkan operator yang telah di-pop itu dari stack, masukkan ke dalam postfix-nya. Nah, proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai apa? Sampai item yang di-pop itu nanti adalah kurung buka. Oke. Ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada contoh ekspresi infix seperti ini. Ada 2 plus 3, tanda kurung ya, kurung buka, 2 plus 3 kurung tutup, kali kurung buka 4 minus 5 kurung tutup. Nah, berarti iterasi yang pertama, kita akan membaca siapa? Iterasi yang pertama, kita akan membaca kurung buka. Nah, karena tadi di rule 5A sudah dibahas ya, kalau ketemu kurung buka, apa yang harus dilakukan? Langsung masukkan ke dalam stack. Sehingga di sini kita punya kondisi postfix-nya masih kosong, kondisi stack-nya ada kurung buka. Sekaligus dia sebagai toast. Kemudian iterasi yang kedua, kita akan membaca siapa? Kita akan membaca angka 2. Nah, angka 2 ini adalah operan. Ingat lagi di rule yang pertama, ketika bertemu dengan operan, langsung masuk ke postfix. Nah, kita letakkan angka 2 ini ke postfix. Posisi stack masih tetap, yaitu kurung buka, sebagai toast-nya juga. Kemudian, iterasi yang ketiga. Oke. Iterasi yang ketiga, berarti kita akan membaca apa? Membaca operator, operator plus. Nah, kita lihat, gitu ya. Ketika kita bertemu dengan operator, berarti rule apa yang dibaca? Yaitu kita perlu pertimbangkan rule 3, 3A atau 3B. Nah, tinggal tergantung, kita bandingkan dulu. Apakah operator yang di-toast itu lebih kecil dari operator yang dibaca? Nah, ternyata iya, operator yang di-toast, ya, operator toast itu sebelumnya itu tadi apa? Tanda kurung buka ya. Nah, tanda kurung buka ini kan tadi sudah ada keterangan bahwa tanda kurung buka ini is the lowest gitu ya. The lowest hierarchy. Jadi dia memiliki hierarki yang paling kecil. Berarti ketika dia dibandingkan dengan tanda plus, itu dia lebih kecil hierarkinya. Dengan demikian, rule yang dijalankan adalah rule 3A. Apa itu? Push to the stack. Jadi langsung masukkan si tanda plus ini ke dalam stack-nya. Oke. Kemudian iterasi yang keempat, kita akan membaca operan. Operannya di sini adalah 3. Kita ingat lagi rule yang pertama, kalau ketemu operan atau ketemu number, ketemu angka begitu, langsung masukkan ke dalam postfix. Oke, dengan demikian isi stack kita
adalah kurung buka dan plus, di mana tosnya ini adalah tanda plus. Kemudian isi postfix kita ada operan 2 dan 3. Kemudian iterasi yang kelima. Nah, iterasi yang kelima kita akan membaca kurung tutup. Nah, berarti di sini ketemu kurung tutup ya. Kalau ketemu kurung tutup itu berarti kita perhatikan rule 5B. Apa itu? Di pop ya. Kalau ketemu kurung tutup, apa yang harus dilakukan? Pop semua isi dari stack, kemudian masukkan ke postfix gitu ya. Pop isi dari stack, masukkan ke postfix sampai bertemu dengan tanda kurung buka. Kita lihat lagi di iterasi sebelumnya, iterasi yang keempat. Oke, kita lihat ya, iterasi yang keempat kita punya kurung buka dan plus di dalam stack. Kemudian di iterasi yang kelima, saya tulis saja ya di sini ya, stack yang sebelumnya ya. Stack yang sebelumnya itu ada tanda kurung buka dan ada tanda plus. Nah, ketika bertemu dengan kurung tutup, atau ketika item yang dibaca ini adalah kurung tutup, maka tadi rule 5B adalah lakukan pop sampai item yang dibaca itu kurung buka. Berarti tanda plus ini kita pop, kita masukkan ke postfix, sehingga postfix-nya ada 2, 3, dan tanda plus. Kemudian kita lakukan lagi, mau ngepop lagi. Oh, ternyata yang mau dipop berikutnya adalah tanda kurung buka. Kalau begitu gimana? Ya sudah, kita pop tanda kurung bukanya, tapi tidak dimasukkan ke postfix, dibuang. Gitu ya, hilang dia, dibuang. Karena yang dimasukkan ke postfix itu adalah yang operatornya saja. Oke? Nah, jadi tadi perintah rule 5B, yaitu ketika bertemu dengan kurung tutup, maka lakukan pop sampai item yang di pop itu adalah kurung buka. Kalau sudah sampai kurung buka sini berarti berhenti. Jadi postfix-nya saat ini 2, 3 plus, stack-nya kosong lagi. Oke. Kemudian iterasi yang ke-6. Nah, iterasi yang ke-6 di sini membaca tanda, bukan tanda, operator gitu ya. Membaca operator perkalian. Nah, karena stack-nya itu masih kosong gitu ya, maka kita menggunakan rule 2. Langsung masukkan operator ini ke dalam stack dan dia otomatis menjadi toss. Kemudian iterasi yang ke-7. Iterasi yang ke-7 ketemu kurung buka. Apa yang dilakukan? Rule 5A. Masukkan kurung buka ini ke dalam stack sehingga toss-nya adalah kurung buka. Iterasi yang ke-8 ketemu dengan operan. Rule 1 yaitu masukkan operan ini ke postfix. Langsung tuliskan. Rule yang ke-9. Oke, sebentar. Nah, rule yang ke-9 yaitu kita akan membaca operator minus. Nah, kita bandingkan dulu. Kita mau pakai rule-nya 3A atau 3B. Kita nggak bisa langsung masukkan ke dalam stack karena stack-nya tidak kosong gitu ya. Stack-nya tidak kosong. Nah, kemudian kita baca dulu, kita bandingkan apakah toss atau operator yang ada di toss ini, toss sebelumnya kan kurung buka ini ya, itu kurang dari operator yang dibaca atau tidak. Kalau kurang dari operator yang dibaca, jika toss kurang dari operator yang dibaca, tuh, maka kita akan melakukan rule 3A. Apa itu? Push operator yang dibaca ini ke dalam stack. Nah, ternyata minus kurung buka ini ya, kurung buka ini dibandingkan dengan minus lebih kecil isi kurung buka. Dengan demikian, si minusnya ini langsung masuk ke stack dan dia jadi toss. Kemudian di iterasi yang ke-10, kita baca operan. Langsung saja operan ini masuk ke dalam postfix. Kemudian di iterasi 11, di iterasi yang ke-11,
kita bertemu dengan tanda kurung tutup. Nah, apa yang dilakukan? Lakukan rule 5B. Apa itu? Pop. Pop semua operator sampai ketemu, maaf, pop semua operator sampai item yang di-pop itu kurung buka. Oke, saya tulis ya sebelumnya, stack sebelumnya itu ada perkalian, ada kurung, ada minus, gitu ya. Di mana minusnya ini jadi tos. Kita cek dulu di iterasi yang sebelumnya. Oke, perkalian, kurung buka, tos. Kemudian rule 5B, pop semua item yang ada di stack sampai item yang di pop itu kurung buka. Oke, berarti tanda minus ini akan di pop masuk ke dalam postfix. Kemudian item kedua yang mau di pop adalah kurung buka. Lah, karena dia kurung buka, oke, berarti proses berhenti. Tapi ini tidak masukkan ke postfix, tapi dia dihilangkan. Oke. Sehingga yang tersisa di stack apa? Tersisa di stack adalah tanda kali. Nah, dia sebagai tosnya. Kemudian iterasi ke-12 tidak ada karena itemnya sudah habis, gitu ya. Jadi nomor item in infix. Jadi prosesnya ini sudah habis, iterasinya sudah habis. Kemudian apa yang dilakukan? Lakukan rule 4. Pop all item dari stack, ya. Kita lakukan pop semua item yang ada di stack dan letakkan di dalam postfix. Nah, berarti tadi di stack tinggal ada perkalian, letakkan di postfix. Sehingga hasil akhir postfix-nya adalah 2, 3, plus 4, 5, minus perkalian. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, belum ada yang ditanya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ditanya, silakan langsung kita diskusikan di grup. Nah, saya sekarang ingin bertanya, memberikan suatu kasus gitu ya. Misalkan contoh gitu. Bentar, saya share screen dulu. Oke, contoh sebentar. Oke, misalkan di sini ada contoh ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, ada contoh seperti ini. Ada ekspresi infix 2 kali kurung buka lagi 6 plus 4 kurung tutup dikali 4 kurung tutup minus 5. Nah, jadi di sini ketemu 2 kurung. Kemudian bagaimana penyelesaiannya atau bagaimana cara menyelesaikan? Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita akan bahas. Bentar, saya buat dulu. Saya buat dulu ya template-nya biar lebih mudah nanti untuk menuliskannya.
sini saya buat ada 16 iterasi dulu, tapi kita akan bahas apakah memang sampai iterasi 16 atau tidak. Oke, Oke ya, sebentar saya fullkan biar lebih enak. Oke, jelas. Oke, nah kita di sini akan lebih cepat membahasnya, jadi tidak seperti yang tadi. Kita langsung lebih cepat aja. Oke, jadi teman-teman tolong diperhatikan dengan seksama cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, di mana di sini ada 2 kurung gitu ya. Oke, iterasi yang pertama berarti yang dibaca apa? Yang dibaca adalah operan. Nah, di sini ada angka 2. Dengan demikian, operan ini langsung masuk ke postfix. Kita tuliskan 2. Stack empty. Kemudian, iterasi yang kedua. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah operator. Nah, karena stack-nya masih empty, maka tanda kali ini langsung masuk ke dalam stack. Oke, postfix-nya masih 2. Kemudian stack-nya adalah tanda kali, kemudian ini sebagai toss. Iterasi yang ketiga, temu dengan kurung buka. Jadi di sini postfix-nya masih 2, stack-nya apa? Stack-nya adalah tanda kali, kemudian kalau ketemu kurung buka, rule 5A, yaitu langsung masukkan ke dalam stack. Nah, kurung buka sebagai toss. Kemudian, iterasi yang keempat. Nah, iterasi yang keempat, dia ternyata ketemu lagi dengan kurung buka. Apa yang dilakukan? Masukkan lagi ke dalam stack-nya ya. Kurung, kurung. Nah, bentar. Oke. Toss-nya siapa? Toss-nya adalah kurung yang kedua. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi yang kelima. Oh, sebentar. Ini saya harusnya nggak usah pakai annotate ya. Karena nanti kalau beda layar, beda. Sebentar. Nah, oke, di sini postfix-nya tadi 2. Stack-nya adalah masih kosong. Kemudian sini 2, stack-nya adalah tanda kali, ya sebagai toss. Kemudian iterasi yang ketiga, ya 1, 2, 3, 4. Maaf. Oke, nah iterasi yang ketiga yang dibaca tadi kurung buka, berarti kalian kurung bukanya masuk jadi toss. Kemudian iterasi yang keempat, ini saya nyalin aja ya tadi ya, kurung buka, kurung buka. Kurung buka yang kedua itu yang jadi toss-nya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke iterasi yang kelima. Iterasi yang kelima, oke, ini tadi sudah dibaca, sudah dibaca, sudah dibaca, sudah dibaca. Nah, iterasi yang kelima ketemu number. Gimana kalau ketemu number? Berarti langsung masuk ke postfix. Postfix sebelumnya ada 2, di stack ada tanda kali, ada kurung, ada kurung. Sebagai toss. Oke. Kemudian 6 ini ketemu operan ya, 6 ini operan berarti dia langsung masuk ke postfix.
Selanjutnya, iterasi ke-6, kita ketemu dengan operator. Oke, di postfix ada angka 2, 6, di stack ada kali, kemudian kita ketemu dengan operator penjumlahan. Nah, kita bandingkan apakah yang di TOS ini lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan penjumlahan. Nah, ternyata yang di TOS ini adalah kurung buka, di mana kurung buka itu memiliki hierarki yang paling kecil, sehingga operator plus ini di-push ke stack. Ini ada di rule 3A. Oke. Sehingga operator plus ini menjadi TOS-nya. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi yang ke-7. Nah, kita membaca operan lagi. Berarti 2, 6, 4. Gitu ya. Langsung masuk operannya ke postfix. Stack-nya masih sama seperti iterasi yang ke-6. Ada tanda kali, kurung buka, dan plus sebagai TOS-nya. Oke. Kemudian di iterasi yang ke-8, kita membaca tanda kurung tutup. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pop semua item yang ada di stack sampai bertemu dengan kurung buka. Sampai item yang di pop itu kurung buka. Oke, kita lakukan ya. Berarti di sini sebelumnya, di iterasi sebelumnya, ada tanda kali, kurung buka plus. Kita pop, karena TOS-nya adalah tanda plus, berarti yang di pop pertama adalah tanda plus. Kita pop plusnya. Kemudian, pop item yang kedua adalah tanda kurung buka. Nah, karena sudah bertemu dengan tanda kurung buka, berarti proses berhenti, dan tanda kurung ini tidak dimasukkan ke dalam postfix, alias dihilangkan. Nah, dengan demikian TOS-nya adalah tanda kurung buka yang pertama. Sehingga di dalam stack di sini masih ada operator perkalian dan kurung buka. Hanya satu kurung bukanya, tinggal sisa satu. Oke, kita lanjutkan. Iterasi ke-9. Nah, iterasi yang ke-9 berarti kita akan membaca tanda kali. Nah, kita akan membaca tanda kali. Kita tulis dulu ya, postfix sebelumnya ada 2, 6, sebentar, 2, 6, 4, oke. Kemudian ada tanda plus. Kemudian stack-nya ada perkalian dan ada kurung. Sebelumnya seperti itu. Hapus. Oke. Nah, kita bandingkan karena sebelumnya itu di stack ada tanda perkalian dan kurung buka. Kemudian di sini ketemu dengan tanda perkalian lagi. Apa yang harus dilakukan? Kita bandingkan. Apakah tanda TOS ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan tanda yang dibaca, gitu, dengan operator yang dibaca. Ternyata TOS ini lebih kecil dari operator yang dibaca. Dengan demikian, operator yang dibaca ini masukkan ke dalam stack. Nah, dengan demikian yang menjadi TOS-nya adalah tanda kali. Tuh. Selanjutnya, iterasi yang ke-10, kita akan membaca operan. Berarti langsung masuk ya, 2, 6, 4 plus 4. Nah, stack-nya masih sama, ada perkalian, ada kurung buka, ada perkalian ya sebagai TOS. Kemudian iterasi yang ke-11 akan membaca siapa? Ternyata iterasi yang ke-11 kita ketemu lagi nih dengan tanda kurung tutup. Nah, dengan demikian apa yang harus dilakukan? Nah,
yaitu kita akan pop. Pop siapa? Pop semua item yang ada di stack sampai bertemu dengan kurung buka. Nah, berarti di sini 2, 6, 4, plus 4, kemudian kita pop tanda kalinya. Oke ya, ini ya. Karena dia toss, kita pop dulu ke postfix-nya itu. Terus item berikutnya yang di pop adalah tanda kurung buka. Nah, karena bertemu dengan kurung buka, maka proses berakhir sehingga yang di stack sisa tanda perkalian 1 aja, dan yang di postfix berhenti sampai yang perkalian. Kurung bukanya nggak usah dimasukkan. Oke. Itu ya. Kemudian iterasi yang ke-12. Ketemu tanda minus. Nah, kita bandingkan. Oke, sebentar ya. Di stack sebelumnya sudah ada operator perkalian. Kita bandingkan. Apakah tos ini lebih kecil dari tanda minus? Tidak ya. Karena di sini tosnya perkalian. Berarti di sini tosnya lebih besar. Dengan demikian apa yang dilakukan? Dilakukan adalah 64 plus 4 kali. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan kita pop. Jadi tanda perkalian yang ada di stack ini kita pop dulu, gitu ya. Kita pop, masukkan ke dalam postfix, kemudian yang tanda yang dibaca ini masukkan ke dalam stack. Kenapa demikian? Dibaca lagi bagian rule 3B, yaitu ketika toss nilainya lebih dari atau sama dengan operator yang dibaca. Ya, ketika hierarki operator yang ada di toss itu sama dengan atau lebih dari yang dibaca. Oke, sampai di sini iterasi ke-12. Selanjutnya, ternyata prosesnya panjang ya, belum berhenti. Kita ke iterasi 13, yaitu membaca operan 5. Apa yang dilakukan? Salah saya. Oke, bentar. Oke. Apa yang dilakukan? Ketemu operan, berarti masukkan. Ya, langsung saja dimasukkan ke dalam postfix. Jadi postfix-nya sebelumnya tadi apa saja? Kita lihat 264, 264. Bentar. Bagus ini saya nulisnya ya. Ada 2, 6, 4 plus 4 kali. Oke, kita cek. Ada 2, 6, 4 plus 4 kali. Oke. Nah, karena kita ketemu 5 di sini, berarti apa yang dilakukan? 5 masuk ke dalam postfix. Stack-nya tinggal apa? Ada perkalian. Oke. Maaf. Stack-nya ternyata bukan perkalian ya. Tadi perkalian soalnya udah dikeluarkan. Nah, stack-nya di sini sisa tanda minus ini sebagai tosnya. Kemudian bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Dah ya. Nah, ternyata iterasinya habis sampai iterasi ke-13. Nah, saya hapus dulu ini iterasi-iterasi yang lain. Oke, saya tampilkan lagi ya. Nah, oke, ternyata iterasinya berhenti sampai ke-13 karena item yang dibaca ini sudah habis atau ekspresi infix-nya itu sudah habis, sudah semuanya dibaca. Dengan demikian, apa yang harus dilakukan? Baca rule 4. Apa itu rule 4? Rule 4 adalah pop semua item yang ada di stack. Oke, kita baca rule 4, yaitu pop semua item yang ada di stack. Apa itu? Ini masih ada tanda atau operator minus.
Dengan demikian si minus ini naik, gitu ya. Nah, sehingga post-week-nya, post-week finalnya adalah 264 plus 4 kali 5 minus. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan teman-teman kalau sudah selesai menonton tayangan video ini, kalau misalkan masih ada yang ingin tanyakan, bisa kita diskusikan langsung saja di grup ya. Karena untuk pembelajaran biar teman-teman yang lain juga paham. Kalau PM nanti kan siapa tahu pertanyaannya sama, jadi saya harus berulang-ulang. Jadi sebaiknya kita diskusikan di grup. Jadi biar semuanya juga ikut menyimak. Oke, kemudian ada exercise. Nah, di sini exercise-nya adalah ilustrasikan atau simulasikan konversi infix ke post-week, gitu ya. Lakukan seperti slide 26 sampai 31. Di mana sini ada ekspresi infix-nya adalah 2 kali 4 tambah 6, gitu ya, dalam kurung, bagi 3 min 1. Kira-kira ini hasilnya berapa? Kalau kita hitung secara manual, secara otak manusia gitu ya, bukan secara program. Ini kira-kira hasilnya berapa? Mana yang didulukan? Yang didulukan adalah ini ya, 6 dibagi 3. Oke, 6 bagi 3 berapa? 2. Berarti 4 plus 2, itu 4 plus 2, 6 kan? 6 dikurangi 1, 5. Berarti 2 kali 5, berarti ini nanti hasilnya adalah 10. Nah, oke, setelah ini nanti dikonversi gitu ya, dikonversi ke dalam ekspresi post-week, selanjutnya adalah lakukan perhitungan gitu ya. Perhitungan post-week gitu. Jadi lakukan perhitungan dari ekspresi post-week yang dihasilkan. Dikalkulate, lakukan simulasinya seperti slide yang ada di 9 sampai 10. Oke, jawabannya ditulis tangan seperti biasa, kemudian difoto atau di-scan begitu ya, kemudian di-upload ke ULS. Deadline-nya saya beri waktu sampai hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 14. Jadi ya, sampai hari Selasa yaitu deadline-nya tanggal 14 ya. 14 September pukul 23.59. Nanti akan saya set di ULS-nya. Oke, demikian materi lanjutan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu teman-teman belajar secara mandiri. Nanti kalau misalkan ada yang belum dimengerti, kita bisa diskusikan di grup. Saya akhiri video lanjutan ini. Selamat belajar.